Gema Galgani dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1878 di Camigliano, sebuah desa dekat kota Lucca, Italia. Gema adalah kata Italia yang berarti mutiara. Ayahnya seorang ahli kimia yang berhasil. Ibunya juga berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga Galgani adalah keluarga Katolik yang saleh, yang dikaruniai 8 putra-putri. Gema adalah anak keempat, putri pertama dalam keluarga. Ia seorang gadis kecil yang pandai, ramah, periang, serta menyenangkan. Sejak masa kecilnya, Gema amat suka sekali berdoa. Ia memiliki kebijaksanaan dalam doa dan semangat dalam doa. Hal itu dikarenakan ibunya yang saleh mengajarkan kepada Gema kebenaran-kebenaran iman Katolik, cinta kepada Kristus tersalib. Jika ibunya sibuk dalam pekerjaan sehari-hari, si kecil Gema akan merengek dan bilang, "Mama, ayo ceritakan lagi tentang Yesus." Sayang sekali, ibunya Gema meninggal dunia pada saat Gema baru berusia 7 tahun. Saat berdoa dalam kusuk bagi kesembuhan ibunya sakit parah itu, Gema dengan jelas mendengar suara dalam hatinya yang berkata, "Apakah kamu mau memberikan mamamu kepadaku?" "Ya," jawab Gema, "tetapi bawalah aku juga." "Tidak," jawab suara itu. "Kamu harus menunggu bersama papamu. Aku akan membawamu ke surga kelak. Dan berilah mamamu tanpa syarat kepadaku." "Ya," jawab Gema segera. Ya, kata-kata itu akan selalu diulangi Gema di sepanjang hidupnya yang singkat, untuk undangan untuk menderita baginya. Setelah kematian ibunya, Gema dikirim ayahnya untuk tinggal di asrama Katolik di Lucca, Biarawati, Santa Zita. Gema berkata, "Saat aku mulai bersekolah di susteran, aku merasa seperti di surga." Pada tahun 1893, Gema memenangkan medali emas untuk pengetahuan agama. Salah seorang guru dari susteran mengatakan dengan tepat dan singkat, mengatakan, "Gema adalah teladan bagi sekolah kami." Saat itu, Gema merindukan komuni kudusnya yang pertama. Ia seringkali memohon kepada Tuhan, "Berikanlah Yesus kepadaku. Anda akan betapa lihatnya, akan baiknya aku." Akhirnya Gema pada berusia 9 tahun, lebih awal dari kebiasaan, Gema diperkenankan untuk menerima komuni kudusnya yang pertama. Pada tanggal 20 Juni, pada pesta Hati Kudus Yesus, hari yang dinanti-nantikan Gema itu pun tiba. Hal itu Gema sangat menggambarkan mesranya dengan Kristus. Pada tahun 1897, ayah Gema meninggal. Sejak itu kurang berhati-hati dan terlalu murah hati. Ayah Gema bangkrut. Saat itu Gema baru berusia 19 tahun. Tetapi mulai terbiasa mengikut salib, Gema sebagai ibu bagi ketujuh saudara dan saudarinya. Gema jatuh sakit. Ia menderita TBC tulang dan menitis. Rambutnya rontok dan kepalanya tumbuh bernanah besar. Tangan dan kakinya menjadi lumpuh. Sejak saat itu, Gema memohon doa Santo Gabriel. Di kemudian hari menulis tentang Venerabilis Gabriel. "Aku kagum akan teladan dan baginya. Devosiku bertambah. Malam hari aku tidak akan tidur sebelum meletakkan gambar di bawah bantalnya. Dan sesudah itu aku melihatnya berada di situ. Dan ia berkata, 'Apakah kamu ingin sembuh? Berdoalah kepada Hati Kudus Yesus dengan penuh iman setiap sore.' Setelah itu, pada hari Jumat pertama, novena selesai didaraskan. Gema sembuh sama sekali dari penyakitnya. Yang di sekeliling Gema pun bersorak-sorai gembira. Ya, telah terjadi suatu mukjizat. Pada tahun 1902, Gema mempersembahkan
dirinya sebagai kurban silih bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian Gema sakit parah. Pada September tanggal 21, Gema mulai muntah darah, disertai dengan denyut jantung yang amat debar. Gema menderita mengendap TBC. Sementara itu, dia mengalami kekeringan rohani dan kematian rohani diakhiri kehidupan. Iblis berusaha membujuk Gema untuk dia sama sekali ditinggalkan oleh Tuhan. Dia menampakkan penampakan yang mengerikan seperti bintang-bintang ganas dan sebagainya. Seorang saksi mata yang merawat Gema mengatakan iblis yang menjijikan itu telah menghabisi Gema kita tersayang, seperti menunjukkan penampakan mengerikan, binatang-binatang yang ganas dan sebagainya. Gema tak henti-hentinya menyerukan nama kudus Yesus dan Maria, namun pertempuran masih saja berlangsung. Bapak rohaninya mengatakan perawan yang malang itu melewatkan hari-harinya, minggu-minggunya, dan bulan-bulannya. Demikian masih keadaan, namun dia meninggalkan ketabahan yang luar biasa bagi kita. Mengalami segala pencobaan, Gema tidak pernah menyerah, namun sering berdoa. Gema masih kelihatan cantik, walaupun dia habis dikoyak dengan penyakitnya. Dalam percakapan terakhirnya, Gema mengatakan, "Aku tidak minta apa-apa lagi. Sekarang aku siap untuk mati. Aku menyerahkan jiwaku yang malang kepadamu, Yesus." Gema dengan senyuman surgawi. Kemudian kepalanya terkulai ke samping. Napasnya pun terhenti. Seorang para biarawati yang menyelimuti tubuh Gema memakai pakaian jubah pasionis. Jubah yang amat dirindukan Gema saat dikenakan untuk menjadi biarawati. Gema wafat pada hari Sabtu Suci tanggal 11 April 1903 pada umur 25 tahun. Pada tanggal 14 Mei 1933, Gema dibeatifikasi oleh Paus Pius XI. Pada tanggal 2 Mei 1940, ia dikanonisasi oleh Paus Pius yang sama. Pesta Santa Gema Galgani dirayakan pada tanggal 16 Mei. Sekian, terima kasih.